Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Rusnanto dari divisi marketing ya. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Marcus Aurelius ya. Ini buku udah lama banget, mungkin udah beberapa abad yang lalu ya. Buku ini berjudul Meditations ya. Nah, buku ini sebenarnya membahas tentang stoikisme, suatu aliran kepercayaan atau aliran filsafat yang pernah dulu saya bahas juga di video ini, di video saya yang sebelumnya gitu. Nah, buku Meditation ini adalah salah satu karya besar dari seorang raja sekaligus penulis, itu raja Romawi, yaitu Marcus Aurelius. Nah, sebelum kita membahas buku ini, mari kita lihat sedikit tentang penulisnya. Jadi Marcus Aurelius sendiri ini adalah seorang kaisar Romawi yang memerintah pada abad kedua Masehi. Namun dia juga dikenal sebagai seorang filosof stoik yang mendalam. Nah, Meditation ini adalah kumpulan catatan pribadinya yang mencerminkan pemikiran dan pemahamannya tentang stoikisme. Nah, Meditation terdiri dari 12 buku yang ditulis oleh Marcus Aurelius ya. Ini adalah catatan pribadi yang mencerminkan pemikiran dan filosofi stoik selama masa pemerintahannya. Buku ini bukanlah teks yang dirancang untuk diterbitkan, tetapi lebih seperti jurnal pribadi yang berisi refleksi, kemudian pemikiran dan pandangan pribadinya. Nah, kalau misalkan teman-teman membaca buku ini, jadi tidak usah membaca juga 12 buku semuanya, tapi juga ada beberapa buku yang sudah merangkum dari pemikiran Marcus Aurelius ini. Nah, poin utama dari buku Meditation ini adalah ada beberapa ya. Yang pertama itu yang pertama itu ada kendalikan diri, yaitu salah satu tema utama buku ini adalah pengendalian diri. Nah, Marcus Aurelius menekankan pentingnya pengendalian emosi, nafsu dan reaksi terhadap lingkungan di sekitar kita. Kayak gitu. Kemudian poin utama selanjutnya di buku ini adalah kehidupan adalah pendek. Nah, Marcus Aurelius ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan ini singkat dan sementara. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan bijaksana, kemudian memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Nah, yang ketiga, poin yang ada dalam buku ini adalah penerimaan takdir. Nah, Marcus Aurelius merujuk pada prinsip stoik tentang penerimaan takdir dengan tenang. Ini berarti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik yang baik maupun yang buruk, sebagai bagian dari alam semesta. Jadi kita serahkan aja ke alam semesta. Seperti itu. Nah, teman-teman juga setelah membaca buku ini bisa menerapkan pemikiran Marcus Aurelius ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti bagaimana teman-teman dapat menerapkan pemikirannya dalam menghadapi stres, kemudian ketidakpastian dan konflik dalam kehidupan kita. Seperti yang udah saya simpulkan di video saya sebelumnya tentang stoikisme, bahwa pemikiran stoikisme ini adalah bukan juga mengabaikan, tapi kita juga harus menyadari bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan oleh kita, apalagi itu hal-hal di luar diri kita. Jadi kita harus fokus dengan apa yang bisa kendalikan, itu diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang lain, tindakan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana pikiran kita, kemudian tindakan kita. Nah, kalau misalkan teman-teman menerapkan itu semua, kemungkinan teman-teman akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Teman-teman sudah tidak lagi memikirkan apa yang orang pikirkan dan lain-lain. Nah, jadi Meditation ini yang ditulis oleh Marcus Aurelius ini adalah buku yang menginspirasi dan mendalam tentang cara menjalani kehidupan dengan bijaksana dan bermakna. Ini adalah sumber daya yang sangat berharga untuk semua orang yang tertarik dalam memahami lebih dalam tentang stoikisme dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya sangat merekomendasikan buku ini banget kepada teman-teman jika teman-teman belum melakukan
tentang stoikisme ya. Dan jika teman-teman sudah membacanya, silakan bagi pengalaman teman-teman ke orang lain seperti itu. Nah, ya, tokoh-tokoh mungkin yang teman-teman harus tahu dalam filsafat stoikisme ini adalah mungkin Zeno dari Citium, kemudian Celantes, kemudian Chrysippus, Seneca, dan tentu saja Marcus Aurelius sama Epictetus. Dan sekarang mungkin kita teman-teman ada buku yang lagi heboh, yaitu tentang filosofi teras. Itu semuanya adalah tentang buku yang membahas tentang stoikisme. Oke, mungkin itu aja teman-teman buku yang mau saya bahas kali ini pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.